Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Kami memang dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Kami tidak dapat datang dan berkumpul di rumah-Mu. Tapi sungguh kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah rumah kami ketika kami beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan jelas, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berbagi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari saya akan mengajak saudara bersama dengan seluruh jemaat yang beribadah saat ini. Kita akan belajar satu kebenaran, yaitu apa yang akan terjadi jikalau perkataan Kristus diam di antara kita. Mari kita mendasari kebenaran firman Tuhan ini dari Kolose pasal 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, saya yakin sekali bahwa surat Kolose ini sangat tepat dan sangat menarik untuk kita pelajari dalam masa dan kondisi seperti sekarang ini. Oleh karena ada kesamaan yang terjadi dalam situasi dan kondisi kita saat ini. Kita melihat Rasul Paulus sedang dipenjara. Bukankah saudara dan saya yang harus menjalani masa-masa, harus tinggal di rumah sudah hampir 2 bulan ini, kurang lebih mungkin merasa seperti di penjara. Saat ini saudara dan saya ada di rumah beribadah, tidak bisa langsung ke gereja. Demikian juga dengan Rasul Paulus pada waktu itu. Rasul Paulus tidak bisa mengunjungi gereja di Kolose untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa Paulus masih tetap ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di Kolose. Karena zaman itu belum seperti sekarang ini. Kita boleh ibadah online, tapi Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di sana. Dan di dalamnya ada kebenaran-kebenaran, ada nasihat-nasihat yang menarik yang saya ingin bagikan kepada saudara di dalam ayat ini. Perhatikan apa yang Rasul Paulus tulis di ayat yang kita baca tadi. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, di antara kamu. Saudara, selama kita berada di dalam masa-masa harus berada di rumah, perkataan siapakah yang banyak kita simpan di dalam hati kita? Perkataan siapa yang sering keluar ketika kita bersama? Dan itu akan tercermin ketika kita menyatakan sesuatu, kita berkomunikasi. Bukan hanya langsung, tapi ketika kita mengirim pesan-pesan kita lewat WhatsApp group mungkin. Ketika kita menulis sesuatu di Facebook kita kah? Atau bahkan mungkin ketika saudara menulis story di Instagram saudara. Perkataan siapa yang tercermin keluar akan jelas di sana. Rasul Paulus sebenarnya sedang mengingatkan saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Maka sudah seharusnya perkataan Kristuslah yang
keluar ketika saudara dan saya berkata-kata. Paulus bukan sekedar berkata perkataan Kristus itu diam, tapi diam dengan segala kekayaannya. Kalau perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara orang-orang percaya, di antara pengikut Kristus, di antara saudara dan saya, saudara dapat menduga perkataan apa yang akan keluar dari mulut kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang. Saya yakin sekali kata-kata berkatlah yang akan keluar. Kata-kata penghiburanlah yang akan kita sampaikan. Kata-kata sukacitalah yang menguatkan yang akan didengar oleh orang lain. Saudara, masa seperti sekarang ini, mungkin karena keterbatasan kita tidak memiliki kekayaan seperti orang-orang yang diberkati lebih banyak. Bisa berbagi sembako, berkat jasmani untuk mereka yang membutuhkan. Memang itu sudah seharusnya dilakukan jikalau Tuhan memberkati kita lebih. Tapi kalaupun tidak, saudara tetap punya kekayaan yang bisa saudara bagikan, yaitu kekayaan rohani. Kalau perkataan Kristus yang saudara dan saya bagikan dan sampaikan kepada orang-orang, ketika orang-orang mendengar dan diberkati, itu menunjukkan ada berkat rohani yang mereka boleh nikmati. Itulah yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose. Biarlah perkataan Kristus itu boleh diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Dengan demikian orang-orang yang berjumpa dengan kita boleh diberkati. Dan tentu saudara, nah maksud saya mengharapkan kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki perkataan Kristus di dalam hidup kita. Dan Paulus menuliskan apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang memiliki perkataan Kristus di dalam hidupnya. Yang pertama, jika perkataan Kristus diam di antara kita, diam di dalam kita, maka yang terjadi adalah kita akan lebih berhikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Kita perhatikan ayat yang kita baca tadi. Paulus mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perhatikan kata dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Saya yakin sekali bahwa Rasul Paulus pada waktu itu menuliskan frase ini kemungkinan besar ditujukan kepada pemimpin-pemimpin rohani di Kolose pada saat itu. Mengapa? Karena mereka menghadapi beberapa pengajaran yang mulai menyimpang dari apa yang Rasul Paulus pernah tanamkan dan ajarkan kepada mereka. Itu sebabnya saudara, Rasul Paulus mengingatkan mengenai mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Paulus ingin mengingatkan kepada pemimpin rohani apakah mereka selama ini telah mengajarkan perkataan Kristus. Dan untuk mengajarkan perkataan Kristus itu mereka mesti memiliki perkataan Kristus di dalam diri mereka, di antara mereka. Dan itu adalah firman Tuhan yang ada di dalam, yang mereka boleh ajarkan kepada jemaat di sana. Dan berikutnya, oleh karena kondisi keadaan jemaat yang sebagian mungkin sudah mulai menyimpang dari pengajaran yang benar, dan ketika melihat mereka dalam kondisi seperti demikian, tentunya sebagai pemimpin mereka harus menegur. Dan ketika menegur itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa perkataan Kristus yang diam di dalam diri mereka itu akan menolong mereka menjadi orang yang berhikmat juga di dalam menegur orang lain. Berhikmat itu artinya mereka tahu kapan harus ngomong, kapan tidak. Kapan harus melakukan sesuatu, kapan tidak.
Jikalau orang ditegur dengan hikmat, maka tentu orang itu lebih mudah menerima dan bisa kembali. Ada orang mengira bahwa hikmat itu diperoleh melalui bertambahnya umur seseorang. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan dan kita tahu bahwa hikmat itu diperoleh dan makin bertambah jikalau perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kita sebagai pengikut Kristus. Suatu hari ada seorang ketika berbicara dengan saya mengatakan bahwa dia agak kecewa dengan salah satu rohaniwan atau hamba Tuhan yang dia kenal. Sudah cukup Tuhan. Dia mengatakan kepada saya, "Mengapa Pak Peter? Orang itu, hamba Tuhan itu sudah makin tua, bukannya makin berhikmat." Saudara, hari ini kita menemukan jawabannya. Hikmat itu bukan karena umur. Hikmat itu adalah karena adanya perkataan Kristus. Adanya firman Tuhan yang terus-menerus mengubah seseorang. Diam di dalam diri orang itu. Itulah hikmat itu. Dia akan terus bertambah. Saya harap saudara dan saya punya kerinduan untuk terus boleh belajar firman Tuhan, menikmati perkataan Kristus, menyimpannya di dalam hati kita, dan biarlah itu berproses menghasilkan hikmat. Ketika saudara dan saya mengajar, orang menemukan hikmat yang luar biasa. Ketika saudara menegur orang lain, orang tidak merasa tersakiti, tapi orang tetap merasa diberkati dan dibawa kembali dengan baik. Yang kedua saudara, mari kita lihat, jika perkataan Kristus diam di antara kita dengan segala kekayaannya, maka kita akan lebih banyak memuji Tuhan daripada mengeluhkan keadaan. Mari kita lihat kembali ayat firman Tuhan yang kita baca. Sana Rasul Paulus menulis, "Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani." Rasul Paulus mengungkapkan 3 bentuk pujian di sini. Yang pertama adalah mazmur. Itu adalah kumpulan pujian yang paling sering dinyanyikan dalam ibadah orang Israel. Kemudian berikutnya di sana dikatakan ada juga puji-pujian dan nyanyian rohani. Mungkin sekali yang dimaksud itu adalah kumpulan pujian yang lain. Seperti sekarang kita mengenal ada banyak kumpulan pujian, kidung jemaat, pelengkap kidung jemaat, nyanyian kidung baru, nyanyian hidup yang kekal, KPPK, dan sebagainya. Nah, apapun yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu, sebenarnya dia sedang ingin mengungkapkan bahwa sudah seharusnya orang yang memiliki perkataan Kristus di dalam hidupnya, atau orang-orang yang berkumpul memiliki perkataan Kristus adalah kata-kata pujian, adalah memuji Tuhan yang dinyatakan. Saudara, jikalau seseorang menyatakan pujian atau menaikkan pujian kepada Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa waktunya akan semakin sedikit untuk mengeluhkan keadaan. Kita tahu memang keadaan sekarang ini tidak mudah. Banyak hal kita bisa keluhkan. Tapi ketahuilah saudara, bahwa mengeluh tentang keadaan tidak pernah dapat mengubah keadaan apapun juga. Berapa waktu yang lalu saya mendengar ada seorang ibu rumah tangga yang sederhana
menyampaikan sesuatu. Ia mengatakan bahwa ia tetap boleh menikmati meskipun kondisi suaminya yang hampir 2 bulan ini tidak bekerja dan kehilangan sebagian besar penghasilannya. Suatu hari dia membawa sejumlah uang, lalu dia beritahukan kepada suaminya bahwa ia telah menyimpan sejumlah uang, kira-kira ada 5 juta, dari apa yang suaminya berikan selama ini. Dia tabung dan dia berkata kepada suaminya, tidak apa-apa, kita tetap boleh memuji Tuhan, tetap boleh hidup paling tidak untuk 2 bulan ini, tidak masalah. Saudara mendengar kalimat itu, dalam hati saya bertanya, ya kalau 2 bulan kondisi seperti ini selesai, bagaimana kalau 2 bulan lewat kondisi tidak berubah, maka makin memburuk saudara. Dan kalau keadaan makin memburuk 2 bulan di depan, mungkin akan lebih banyak orang yang mengalami kesulitan, akan lebih banyak orang yang menanggung berbagai beban dan berbagai masalah yang sangat-sangat memberatkan. Tetapi tetap saya ingin beritahu saudara sebagai hamba Tuhan, kalau keadaan tidak menjadi lebih baik, keadaan menjadi makin buruk, saudara mengeluh dan mengeluh tetap tidak dapat mengubah keadaan. Tapi kalau saudara menyikapi dengan benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, yang memiliki perkataan Kristus, saudara memuji Tuhan lebih banyak, ya keadaan juga tidak berubah, tetapi paling tidak keadaan hati saudara bisa berubah. Sekali lagi, mengeluh tidak mengubah keadaan, tapi memuji Tuhan paling tidak dapat mengubah keadaan hati saudara dan saya. Bukankah itu indah saudara? Mari kita belajar. Saya ingin mengajak keluarga saya dan mengajak saudara juga dalam keadaan apapun juga. Biarlah dari mulut kita keluar lebih banyak pujian kepada Tuhan daripada mengeluh tentang keadaan. Yang ketiga saudara, Rasul Paulus memberitahukan atau mencatat kebenaran yang indah ini. Jika perkataan Kristus diam di antara kita, maka kita akan lebih banyak mengucap syukur kepada Allah. Kita akan lebih banyak mengucap syukur daripada bersungut-sungut. Perhatikan bagian akhir dari ayat ini. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, boleh jadi ada orang berkata, Pak, selama masa pandemi ini saya sudah mendengar banyak khotbah tentang bersyukur. Saya sudah hafal dan tahu hamba Tuhan selalu mengatakan bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, apapun masalahmu bersyukurlah. Atau bahkan mungkin ada yang menghafal banget. Ada hamba Tuhan yang mengatakan kalau keadaan baik engkau bersyukur itu biasa. Tapi kalau dalam keadaan sulit seperti sekarang ini engkau tetap dapat menyatakan syukur, itu adalah hal yang luar biasa. Saudara hafal, bahkan mungkin disuruh menyampaikan dalam khotbah pun saudara bisa. Tapi hari ini coba dengar sekali lagi saudara apa yang Paulus maksudkan. Paulus mengatakan orang yang memiliki perkataan Kristus itu akan mengekspresikan keluar dengan mengucap syukur, dan mengucap syukurnya di dalam hati. Boleh jadi saudara, orang-orang sulit untuk mengerti, atau bahkan kadang-kadang kita bingung melihat orang dalam mengerti konsep tentang bersyukur. Baginya, kalau saya tidak bisa mengunggah sesuatu, tidak bisa memberitahu orang bahwa saya dapat ini dan itu, maka saya belum bersyukur. Itu salah. Bersyukur itu mulai dari hati. Paulus mengatakan,
Bersyukur mulai dari dalam hati kita. Sekalipun kita tidak punya sesuatu di luar, tapi kalau kita masih punya hidup, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara ingin belajar bersyukur, mulailah lebih banyak menutup mulut kita untuk bersungut-sungut. Sebab bersungut-sungut itu berlawanan dengan bersyukur. Bersungut-sungut itu artinya menggerutu, sudah keluar dari mulut kita. Tapi bersyukur yang dimaksud di sini ada di dalam hati kita. Kalau mulut kita berhenti untuk menggerutu, mulut kita berhenti untuk bersungut-sungut, hati kita akan mulai belajar menaikkan syukur. Biarlah kebenaran ini boleh terus mengingatkan saudara dan saya. Dan yang terakhir saudara, satu pertanyaan buat kita semua adalah bagaimana saya bisa memiliki perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam diri saya. Jawabannya adalah mari saya ajak kita datang kepada Kristus melalui Alkitab ini. Di dalam Alkitab ini penuh dengan perkataan Kristus yang akan menguatkan saudara, yang akan menolong saudara menaikkan syukur kepadanya oleh karena janji-janjinya yang tidak pernah lekang oleh waktu. Di dalam perkataan Kristus, di dalam firman Allah ini kita akan menemukan bagaimana kita memuji Tuhan dengan benar. Dan di dalam firman Tuhan inilah kita boleh belajar lebih berhikmat di dalam mengajar kebenaran firman Tuhan dan menegur seorang akan yang lain. Mari kita boleh belajar lebih sungguh membaca firman Tuhan ini, membaca Alkitab ini. Renungkannya, menggalinya, bahkan menghafalnya. Supaya kebenaran firman Tuhan, perkataan Kristus itu boleh meresap di dalam diri kita. Dan kalau perkataan Kristus itu diam dengan kekayaannya di dalam kita, ingatlah saudara, apa yang akan terjadi? Kita akan lebih berhikmat di dalam mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Kita akan lebih banyak memuji Tuhan daripada mengeluhkan keadaan. Dan kita akan lebih banyak bersyukur daripada bersungut-sungut. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Biarlah Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang mencerminkan bahwa kami memiliki perkataan Kristus dengan segala kekayaannya boleh ada dalam diri kami. Orang-orang yang berjumpa dengan kami boleh diberkati, dikuatkan, ditolong, ditopang dengan perkataan Kristus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.